Halo pemirsa, saya Afifah akan menemani Anda dalam segmen berita Hotline News hari ini. Baik pemirsa, berita pertama datang dari Masjid Asmaul Husna di Serpong, Tangerang Selatan yang menggelar sholat tarawih berjamaah untuk umum. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, terdapat beberapa aturan yang berlakukan bagi masyarakat yang ingin beribadah di masjid tersebut. Saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu reporter kami di lokasi. Reni, silakan. Ya, baik, terima kasih Afifah. Saya sudah berada di Masjid Asmaul Husna, Gading Serpong, Tangerang Selatan. Tahun ini adalah kali kedua umat muslim berpuasa di masa pandemi COVID-19. Tentunya menjadi pertanyaan apakah diizinkan beribadah secara berjamaah, mengingat penyebaran COVID-19 belum mereda. Salah satu ibadah berpahala besar di bulan Ramadan adalah menunaikan sholat tarawih berjamaah di masjid. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, sholat tarawih di masjid wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ini demi mencegah penularan wabah penyakit. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran yang mengizinkan pelaksanaan sholat tarawih dan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah secara berjamaah saat masa pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kendati diperbolehkan dalam surat edaran nomor 3 tahun 2021 yang diterbitkan pada Senin 5 April, pelaksanaan tarawih dan sholat Idul Fitri dibatasi hanya 50% dari total kapasitas tempat yang dipergunakan. Selain itu, masyarakat diminta membawa alat sholatnya sendiri serta menyediakan perlengkapan pelindung diri untuk mendukung pelaksanaan ibadah secara bersih dan aman. Tentunya tidak senormal sebelum pandemi yang biasanya bisa mencapai 1.500 jamaah, maka kita terapkan dengan 50%-nya dengan menjaga jarak. Alhamdulillah kalau seandainya di dalam masjid ini tidak bisa menampung, maka kita siapkan di luar ada tenda, jadi bisa sholat berjamaah di luar masjid. Walaupun saat ini perkembangan penanganan COVID-19 berjalan ke arah yang lebih baik, masyarakat diharapkan tetap waspada. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kedisiplinan masyarakat merupakan kontribusi yang sangat penting terhadap upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah. Baik, terima kasih Reni. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Setelah setahun pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya mengizinkan sejumlah tempat wisata di Jakarta untuk kembali beroperasi. Taman Impian Jaya Ancol resmi membuka kembali seluruh kawasan untuk kegiatan wisata sejak Sabtu 2 Januari 2021 setelah tutup pada akhir Desember lalu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di setiap tempatnya. Dalam rangka pembukaan kembali, pihak tempat wisata memberikan sejumlah promo yang dapat dimanfaatkan oleh calon pengunjung. Selain Ancol, tempat rekreasi lain yang juga sudah kembali beroperasi adalah Jakarta Aquarium. Terkait protokol kesehatan, Jakarta Aquarium sudah menerapkannya secara ketat. Pengunjung diminta untuk memakai masker selama berada di dalam, menjaga jarak aman dengan pengunjung lain, dan selalu menjaga kebersihan tangan. Untuk protokol kesehatannya itu sendiri, salah satunya adalah kita menempatkan beberapa hand sanitizer untuk customer kita. Lalu kita melakukan pengecekan suhu, dan ya pastinya jaga jarak aman. Jadi kita untuk kayak seperti kita mempunyai show itu juga ada jaga jaraknya. Lalu juga kita membatasi jumlah pengunjung yang ada di dalam Jakarta Aquarium. Jadi kita sudah sangat mengikuti protokol pemerintah. Baik pemirsa, memasuki bulan Ramadan kedua di tengah pandemi membuat mayoritas umat Islam perlu memperhatikan kondisi imunitas tubuh mereka selama berpuasa sebulan penuh. Terdapat 3 langkah mudah dalam menjaga imunitas tubuh selama berpuasa. Berikut kami punya informasinya.
Umat Islam tahun ini kembali menjalani puasa di bulan Ramadan dalam situasi pandemi COVID-19. Ketika dulu sebelum berbuka puasa, mayoritas masyarakat ramai melakukan ngabuburit sore, tahun ini kegiatan tersebut pun kembali harus dikurangi demi mencegah tertular COVID-19. Selain mencegah penyebaran virus, umat Islam kini dihadapkan pada pentingnya menjaga keseimbangan imun tubuh selagi menjalani puasa. Dr. Koswasi selaku dokter umum menjelaskan, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga imun tubuh selama berpuasa di tengah pandemi. Nah, imunitas sendiri sebenarnya bisa kita dapatkan dari luar maupun dari dalam tubuh. Jadi artinya imunitas aktif dan imunitas pasif. Kalau bicara masalah imun. Nah, imunitas aktif ini semakin parah atau semakin severe orang tersebut terpapar COVID-19, semakin tinggi respon antibodi atau imunitas yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Contohnya misalnya kasus-kasus COVID-19 yang stadium lanjut, stadium yang berat, ini respon antibodinya dijumpai dalam tubuh akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang statusnya dalam keadaan OTG atau orang tanpa gejala. Sedangkan imunitas yang bersifat pasif ini bisa didapatkan buatan, artinya yang tidak alamiah. Imunitas pasif ini ada yang bersifat farmakologis, artinya bersifat dengan obat-obatan ataupun vaksin yang sekarang sedang dalam proses berjalan, maupun non-farmakologi yang sifatnya bukan dari obat-obatan. Terdapat 3 hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh selama berpuasa. Pertama, menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Karena jumlah cairan yang dibutuhkan tubuh berbeda akibat faktor usia dan tingkat aktivitas, maka kita perlu tahu jumlah cairan yang dibutuhkan dan mencegah agar tubuh tidak terdehidrasi. Kedua, adalah memakan makanan yang sehat dan seimbang. Dan terakhir, menjaga pola tidur dan rutin berolahraga. Dengan beraktivitas seperti biasa, akan menjaga energi di dalam tubuh agar tetap aktif dan tidak membuat tubuh menjadi lemas. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun telah menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya adalah dampak gangguan kesehatan mental yang dialami oleh masyarakat yang disebut dengan pandemic fatigue. Pandemic fatigue ini merupakan gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya mengalami kelelahan dan sulit mengikuti protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor perekonomian, politik, kesehatan, dan sosial saja. Dari jumlah dampak yang disebabkan oleh pandemi ini, kondisi mental manusia menjadi salah satu kondisi kesehatan yang terkena dampak cukup besar. Hai guys, Dia Flora. Ia baru saja menyelesaikan periode karantina mandiri setelah salah satu anggota keluarganya terjangkit virus COVID-19. Sebelum melakukan karantina mandiri, Flora sudah dapat bepergian keluar rumah bila memiliki keperluan. Walaupun ia sempat merasakan aktivitas di luar karantina mandiri, fatigue pandemi yang ia rasakan tak kunjung reda. Pandemi fatigue mungkin terdengar sepele, tetapi fatigue ini memiliki sebab dan dampak berbeda dari fatigue biasanya. Tapi menurut saya kalau dari segi psikologis ya, menurut saya sebenarnya ini bukan cuma lelah aja, tapi lelahnya tuh lelah dari aspek motivasi ya. Jadi kita udah nggak punya lagi energi untuk beradaptasi gitu lah. Karena kita dituntut untuk terus berubah, untuk terus mengikuti perubahan regulasi. Kondisi ini jadi mengkhawatirkan ketika ada banyak orang yang mengalami kelelahan pandemi. Didukung dengan laporan dari Satgas COVID-19 yang menyatakan bahwa penggunaan masker mengalami penurunan hingga 28%.
Kondisi ini akan semakin berbahaya jika kita sebagai masyarakat tidak mengambil langkah pencegahan. Ketika kita sudah mengalami keadaan yang disebut dengan quarantine fatigue ini, pasti akan sulit untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Walaupun begitu, seringkali kita tidak memiliki pilihan lain selain memaksakan diri dan bersabar. Di tengah situasi yang tidak pasti ini, kita akan sulit untuk memikirkan rencana ke depannya. Karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mencari cara untuk bertahan sampai situasi ini berakhir dengan tetap menjaga semangat kita setiap harinya. Kondisi ini memang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Terbukti dari bagaimana Flora menjalani kesehariannya selama karantina mandiri. Itu yang tadi dibilang sih, awalnya kayak malas banget, aduh apaan sih di rumah doang. Jujur, gue tuh orang yang keluyuran terus gitu kan, kayak bener-bener dari kampus tuh, pulang kampus nggak langsung pulang. Dan bukan ngikut organisasi, tapi malah nongkrong kayak gitu-gitu. Terus sekarang harus di rumah, pandemi fatigue kayak gini, kayak aduh udah malas banget gitu deh, nggak tahu harus apa lagi, sampai udah bosen di rumah nggak tahu harus apa, ya udah. Tentu dengan mengetahui kondisi mental yang sedang ia alami, ia juga mencari banyak cara untuk mengurangi potensi terjangkit virus COVID-19. Salah satu anggota keluarganya menggunakan obat alternatif British Propolis selama mereka terjangkit virus COVID-19. Kan kakak gue punya pacar. Nah, pacarnya itu ayahnya pernah kena COVID juga. Terus ayahnya itu diminumin, namanya ada satu obat, itu namanya British Propolis. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau sehat ataupun lagi terkena COVID, itu kalian bisa banget minum itu. Jadi mau kalian sehat, mau kalian nggak sehat, itu tuh menurut gue ada ngaruhnya sih buat kesehatan gue. Imunnya tuh lebih kuat gitu pas gue minum British Propolis tuh. Pandemi mengajarkan kita untuk selalu waspada akan kesehatan tubuh kita. Tidak hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental kita selama pandemi, beradaptasi dengan gaya hidup baru tidak akan menjadi sulit dan kita dapat melawan pandemi dengan akal dan tubuh yang sehat. Amanda Rizkia melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Afifah, pamit undur diri. Sampai jumpa.